Halo semuanya, kembali lagi di Dunia Jurnal Nusantara. Kali ini adalah tugas editor menentukan reviewer. Ya, bagaimana editor memilih dan menugaskan reviewer ya di online jurnal Open Journal System versi 3. Nah, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke dalam eh, akun editor ya. Anggap saja teman-teman sudah masuk ke akun editor ya. Masuk ke akun editor bisa dilihat di sini ya teman-teman ada sebuah jurnal yang statusnya submission. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan reviewer yaitu adalah dengan cara mengklik view ya. Kemudian oke, ini adalah jurnal, ini adalah artikel yang diupload oleh penulis. Nah, sebelum kita kirim ke reviewer, maka kita download dulu artikelnya, ya. Dari artikel ini yang kita download, kita buka dan kita hapus nama dan afiliasi, ya. Kita hapus nama dan afiliasi, ya. Oke, kita hapus, maaf, kita hapus nama dan afiliasi. Ya, kita hapus nama dan afiliasi. Setelah kita hapus nama dan afiliasi, kita simpan kembali. Kita rename. Misal, oke kan kalau kita lihat tadi di artikel, boleh kita tulis for reviewer atau sesuai yang teman-teman ingat. Saya biasanya for reviewer desa wisata. Boleh kode, boleh yang lainnya gitu ya. Ini hanya mempermudah kita agar oke, sorry, for reviewer. Ya, hanya memudahkan, nanti bisa dikasih kode berapa gitu. Misal saya kasih kode ini 61 gitu misal. Boleh ya. Hanya untuk memudahkan kita. Oke, selanjutnya adalah kita upload kembali. Bagian upload artikel ya. Karena artikel kemudian kita hampir sama seperti saat submit ya bagiannya. Continue, complete. Oke. Nah, selanjutnya adalah send to review ya. Karena kita mau melakukan proses review, maka kita klik bagian send to review. Nah, ini ada beberapa hal informasi di sini. Decline submission adalah kita menolak atau mereject artikel di tahap awal. Misal, judulnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, topik atau skopnya di luar yang kita harapkan, teman-teman bisa klik ini. Yang kedua, bisa accept and skip review ketika emang artikelnya sudah bagus atau bahkan ya, sudah sangat cocok, kemudian artikel-artikel undangan khusus ya, dan emang sudah disaring sebelumnya, udah di treatment sebelumnya artikelnya gitu. Boleh accept and skip. Nah, umumnya kita dari penulis, baik dosen mahasiswa, kita akan lakukan proses review dengan cara klik send to review. Nah, ini ada dua artikel ya. Ini artikel pertama yang ada nama-namanya, kita unchecklist ya. Dan kita tetap gunakan yang for review. Kenapa? Nanti akan ada namanya blind reviewer, double blind, blind, dan open. Nanti saya akan jelaskan setelah sampai tahap selanjutnya ya. Oke, ini kita klik ini ya, pastikan satu artikel ini saja, file ini saja, kemudian send to reviewer. Oke. Nah, dari tahap submission kita sudah bergeser ke tahap review. Nah, di tahap review kita akan melakukan pemilihan reviewer. Di mana kita memilihnya adalah di add reviewer. Set gitu ya. Oke, di sini kita ini Renaldi Bruslan adalah salah satu yang submit, makanya dia tidak bisa menjadi reviewer karena artikelnya sendiri. Nah, kita bisa pilih select misal Dr. Hidayat ya. Ini nanti ada penjelasan bla 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 bla. Nah, ini kita due date-nya.
Ya, perhatikan baik-baik due date atau deadline. Deadline pertama adalah deadline para reviewer untuk merespon bersedia atau tidak bersedia mereview ya. Ini ya, misal ke sini. Sekarang kan bulan saya membuat video ini tanggal 18 Juni. Ya, ini 18 Juni. Nah, biasanya saya akan membuat ini sekitar 1 minggu gitu ya. Nah, jika teman-teman ingin mempermudah prosesnya, teman-teman bisa mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan temannya, apakah memungkinkan atau tidak gitu untuk proses lebih cepat. Kemudian proses review saya biasanya 3 minggu dari tanggal hari ini gitu ya. Kemudian cek ya artikelnya sudah benar, artikel yang tadi gitu ya, di close. Oke, ada dua informasi di sini. Tipe review, kadang double blind atau blind gitu ya. Kalau double blind artinya anonymous reviewer dan anonymous author, yang artinya penulis dan per-review sama-sama tidak tahu siapa yang mereview ataupun artikel ini milik siapa. Ya. Kemudian anonymous reviewer disclose author. Ini berarti ini double blind, sama-sama tidak tahu. Kemudian ini blind. Blindnya siapa? Yang blind adalah autornya. Autornya nggak tahu siapa reviewernya, tapi reviewer tahu ini artikel siapa. Open. Open adalah sama-sama tahu siapa penulisnya, siapa yang akan mereview dan siapa yang direview begitu. Ya, sudah. Oke ya. Sudah pasti ya. Oke. Nanti kita akan add reviewer. Oke ya. Kemudian kita coba add satu lagi ya. Lihat. Oke ya. Nah, ini juga hal yang sama. Tanggalnya sekarang tanggal 18, tanggal 25. Saya buat Juli tanggal 16. Karena sama-sama saya hapus tadi informasi terkait nama, makanya tadi informasi nama, afiliasi, dan alamat email dihapus karena berfungsi untuk ini namanya double blind reviewer. Oke ya, add reviewer. Baik. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah memberikan tugas kepada dua reviewer. Oke ya, teman-teman ya, bisa dilihat ya. Baik. Nah, tahap ini kita akan menunggu proses dari reviewer. Apakah biasanya ya seperti tadi akan menunggu beberapa saat gitu ya. Oke, ini prosesnya. Jadi nanti lihat video selanjutnya terkait dengan apakah reviewer sudah membalas review atau belum. Oke ya.